Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sekalian, para sahabat yang masih memberikan perhatiannya terhadap bagaimana permasalahan pendidikan di Indonesia yang saat ini tengah mengalami ujian, cobaan, goncangan, ya, telah mengalami gangguan-gangguan gitu. Dan di kesempatan ini saya ingin sharing satu hal lagi masih terkait tentang hybrid learning atau tentang blended learning, ya, yang akan mungkin gitu ya, kemungkinan besar atau mungkin bisa jadi kita akan terapkan di Indonesia, akan digunakan di Indonesia sebagai solusi pendidikan di era new normal atau di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sahabat sekalian, sebelumnya saya ingin sedikit menceritakan, ya. Jadi kemarin itu ada diskusi dengan saya, seorang teman lah, ya, ketika kuliah dulu di pendidikan. Jadi saya bertanya bagaimana kondisi pendidikan secara real di masa sekarang ini, gitu, di masa new normal atau pandemi sekarang ini. Sebenarnya dari segi konten, materi pembelajaran, kemudian cara delivery, teman saya ini yakin kita bisa catch up, ya, dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang ada begitu, dengan new normal, dengan teknologi, dengan bantuan orang tua, dengan juga support dari guru, sekolah dan sebagainya. Itu kita bisa catch up. Jangan khawatir, katanya, jangan terlalu khawatir juga bahwa kita akan anak-anak kita akan secara intelektual akan mengalami kekurangan atau mengalami penurunan kualitas, gitu ya, kualitas intelektual. Jangan khawatir, katanya. Itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang justru agak sedikit mengkhawatirkan itu adalah perkembangan mental anak, pertumbuhan karakter anak. Ya, itu yang harus menjadi sorotan saat ini, ya. Karena kalau misalkan seperti pelajaran-pelajaran begitu, konten-konten materi pelajaran, ya, tidak, solusinya banyak gitu, solusinya banyak. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan soal mentalitas anak ketika menghadapi situasi belajar di masa sekarang ini. Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul. Experience ketika seorang anak itu belajar, ya, itu juga mau tidak mau ikut menumbuhkan anak, ikut berkembang bersama anak, dan ikut membentuk karakteristik anak tersebut. Sebagai contoh begini, kita dulu ketika sekolah, ini zaman-zaman saya, ya, cerita. Saya ketika zaman sekolah itu kan mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Di samping mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, saya juga punya teman, ya. Nah, pelajaran-pelajaran yang masuk di dalam pikiran saya itu dengan sedemikian rupa bisa terpraktekkan, ya, bisa terimplementasikan dengan sendirinya ketika saya justru berada dalam lingkungan-lingkungan ekstrakurikuler tersebut, lingkungan non pelajaran, ya. Ketika saya bersama teman-teman, bagaimana pelajaran, misalkan contohnya PMP atau PPKN begitu, ya, itu dengan sendirinya bisa mengalir, ya, terpraktekkan ketika saya bersosialisasi dengan teman-teman, misalnya bermain kemana bareng-bareng begitu, ya, atau bahkan justru kita belajar tentang solidaritas itu dari apa istilahnya tuh, kalau bolos bareng gitu, ya. Itu bahkan nilai-nilai seperti itu justru tumbuh pada saat kita melakukan hal-hal yang tadi. Cuma medianya aja salah, ya, tapi pelajarannya tentang solidaritas terhadap teman itu bisa tumbuh. Pelajaran yang ada di PPKN tentang solidaritas, tentang tenggang rasa, tentang kesetiakawanan, itu semuanya bisa hadir dalam dinamika hubungan, ya, antara murid dengan murid, atau antara murid dengan lingkungan sosialnya, dengan sistem sosialnya. Nah, ini yang justru harus kita khawatirkan, ya, saat ini, bukan melulu tentang mata pelajarannya. Karena untuk mendeliver mata pelajaran dan untuk memahami pelajaran-pelajaran di ya, mata-mata pelajaran itu there's so many way, banyak cara, katanya, ya. Tapi justru
experience belajar dari si anak ini yang mesti kita selamatkan. Ya. Jadi yang paling dikhawatirkan adalah ke depan mereka ini tidak punya semacam ingatan, ya, tidak punya semacam memori saat mereka belajar di masa kecil. Sementara kita tahu sendiri bahwa masa kecil itu ikut menentukan bagaimana masa depan seseorang. Karakter yang ditumbuhkan di masa kecil itu nilai-nilai yang kita tumbuhkan di masa kecil itu akan ikut membentuk karakter seseorang. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita kita perlu perhatikan, teman-teman sekalian. Hari ini ya mungkin ya kita dengar cerita anak-anak sekolah sudah mulai ada yang desperate, guru juga, terutama anak-anak ya, udah mulai ada yang gak mau lagi sekolah, gak mau lagi belajar karena udah merasa stres. Ya kita lihatlah berbagai macam beritanya, kemudian tayangan-tayangan di media sosial secara spontan begitu, bagaimana yang dihadirkan ya oleh para Facebooker, oleh para YouTuber, oleh para Instagramers dan sebagainya gitu ya. Hal ini sudah kita saksikan itu, bagaimana dinamikanya. Orang mungkin menganggap itu lucu, tapi bukan buat anak-anak. Tidak buat anak-anak itu. Mungkin anak-anak tersebut stres. Ya, mereka mengalami satu tingkat tekanan yang cukup karena mereka tidak bisa meluapkan emosinya, meluapkan kesenangannya, ya, meluapkan fantasi dirinya sebagai seorang anak. Ini yang perlu kita perhatikan. Apalagi situasi tersebut sangat memungkinkan seorang anak merasa tertolak. Ingat ini, merasa tertolak, teman-teman sekalian. Bagaimana perasaan tertolak itu hadir? Contoh begini, ketika dia mulai menyenangi kawan-kawannya di sekolah, saat ini kemudian sekolah tidak boleh didatangi, tidak bisa kita ketemu. Mau kumpul, mau komunikasi via Zoom begitu misalnya, atau melalui WhatsApp call gitu, itu pun terbatas. Hanya buat orang-orang yang memang punya kuota, hanya buat orang-orang yang memang terjangkau internet. Ya, jadi mereka untuk bergaul bersama teman-teman sebayanya, sesamanya, juga dengan para guru berinteraksi sebagai kepanjangan tangan dari orang tua di sekolah. Itu terbatas. Bahkan mungkin tidak bisa gitu. Ya. Sekarang komunikasinya diganti pakai suara, pakai teks ya, yang tidak bisa ketemuan tatap muka lewat layar begini. Mereka menggantinya dengan cukup dengan suara atau teks, dan itu rasanya hambar pasti ya. Dan ketika mereka mengalami hal tersebut, anak-anak mengalami hal tersebut di rumah, mereka juga tidak mendapat perhatian yang begitu cukup ya. Artinya begini, kehadiran teman-teman di sekolah itu di rumah tidak di rumah itu tidak ada yang menggantikan, tidak ada gantinya gitu loh. Kesenangan yang tadi saya sebutkan begitu ya, di mana kita bisa berkumpul dengan teman-teman, melakukan sesuatu yang sesuatu bareng-bareng begitu, sehingga tumbuh rasa kesetiakawanan dan sebagainya, itu di rumah saat ini mungkin tidak terfasilitasi. Kenapa? Ya, karena semua orang sibuk sendiri. Semua orang sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Si ayah sibuk dengan alasan cari duit, si ibu sibuk dengan ngurusin rumah dan sebagainya. Juga ada yang ikut bisnis-bisnisan karena alasan cari duit juga. Jadi konsentrasi semua orang hampir ke soal nafkah. Ayahnya stres, jangankan disuruh diminta untuk membimbing anak belajar, menemani anak belajar. Yang ada ayahnya juga stres gitu. Padahal dia nggak kemana-mana. Ya, hanya saja dengan tekanan ekonomi yang begitu berat itu menjadi beban, sehingga itu berpengaruh terhadap bagaimana kondisi mental anak-anak pada saat sekarang. Ya, yang dikhawatirkan adalah ada perasaan dia tertolak. Ya, dia tertolak. Di sekolah dia nggak bisa datang, ke teman-temannya nggak bisa dia temui, di rumah hal-hal yang dia harapkan itu, misalkan bisa bermain dan sebagainya, kemudian menemui seorang guru favorit dia mungkin, itu tidak terjadi di rumah.
Jadi dia bertanya-tanya, ini saya belajar dengan siapa? I'm alone. I'm standing alone. Saya berdiri sendiri. Dan Anda tahu apa yang terjadi di masa kanak-kanak ketika anak-anak memiliki perasaan seperti itu. Dan ini yang dikhawatirkan, teman-teman sekalian ya. So, kita barangkali sudah harus memulai secara bersama-sama gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah mencoba untuk membuka ruang internet begitu ya, kita bagi, kita share gitu, dari misalkan kapasitas saya untuk 10 device, saya bagi yang 6 silakan pakai, saya cukup pakai 4 begitu. Kita sudah mulai dengan yang begitu-begitu, kita sudah mulai ada distribusi misalnya ya, distribusi bahan pembelajaran. Tapi mungkin yang perlu kita lakukan juga adalah menciptakan lingkungan yang baik untuk anak supaya anak ini punya experience. Ya, experience ketika mereka belajar yang itu experience itu akan ikut tumbuh bersama pemahaman-pemahaman anak tersebut. Sehingga ketika dia beranjak dewasa, semua hal itu menjadi bekal yang kuat yang nantinya akan semakin menumbuhkan karakter anak. Nah, mungkin kita harus mulai juga memikirkan bagaimana jadwal anak ini, ya, jadwal anak kita ini sehari-hari begitu. Siapa yang akan menjadi teman belajarnya? Ya, misalnya secara fisik gitu ya, siapa begitu? Apakah itu dengan anak-anak tetangga kita? Apakah itu dengan saudara-saudara kita gitu loh? Ya, yang memungkinkan kita bisa ketemu, masih bisa ketemu dan masih bisa anak itu ya melakukan kid stuff lah, ya, melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Barangkali yang remaja bisa curhat-curhatan, barangkali yang anak kecil itu dia masih bisa bermain bareng-bareng begitu. Jalan-jalan keliling kampung selama pakai masker dan selalu cuci tangan begitu ya, semuanya dibungkus rapi begitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya. Mungkin kita juga perlu di rumah itu, di lingkungan masyarakat kita ini, di lingkungan warga kita ini, kita perlu menghadirkan suatu kegiatan anak yang bersama-sama, yang itu bisa menggantikan ekstrakurikuler misalnya. Ya, katakanlah ada permainan apa gitu seminggu sekali begitu ya. Atau misalnya ada ngumpul di mana begitu anak-anak aja gitu ya, anak-anak, kemudian ya dengan tetap jaga jarak ya, karena kan kalau satu lingkungan misalnya satu RT ya, kita tahu di situ-situ juga kan anak-anaknya nggak kemana-mana begitu dan terkontrol gitu ya. Cuma memang kalau sekolah kan dia ada yang berasal dari mana begitu, kita nggak tahu, kita nggak bisa kontrol sampai sejauh itu. Tapi kalau lingkungannya dekat-dekat kita, samping kiri kanan rumah kita bisa kontrol ya. Seandainya ada yang misalnya baru berinteraksi dengan OTG atau orang-orang yang diketahui positif COVID, kan kita juga sudah bisa langsung mengambil tindakan gitu ya. Oke. Anak saya bangun nih. Oke. Jadi makanya saya curi-curi waktu supaya bisa bikin video untuk di stream ya, karena saya juga kalau jam segini habis subuh ya tetap harus punya waktu untuk barengan anak ya. Ini saya curi-curi waktu karena saya pengen sharing juga sama teman-teman sekalian. Oke. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Barangkali lingkungan kita sudah harus mulai memikirkan adanya satu pola ya, satu pola aktivitas yang itu bisa memfasilitasi anak. Ya, orang tua bisa bertahan diam di rumah terus, tapi mungkin anak-anak dalam benaknya penuh pertanyaan. Buat anak-anak that's bad experience. Ya, buat anak-anak itu adalah hal yang like hell mungkin. Ya, ini neraka buat saya. Apaan saya dikurung beginian gitu. Ya, belum ngerti. Nah, barangkali itu bisa kita pikirkan, sahabat sekalian. Oke. Ini saya harap menjadi perhatian yang cukup penting gitu ya, karena itu tadi, ketika di sekolah itu anak tidak hanya sekedar datang untuk ikut pelajaran, tapi
anak juga bertemu dengan temannya, bersosialisasi, membuat sebuah aktivitas tertentu dengan anak-anak yang lain, mereka bermain ya, dengan guru-gurunya juga sama begitu, dan mereka juga punya kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, ketika dirumahkan ini, apa yang bisa ganti itu semua gitu ya. Jadi kalau kata teman saya benar juga, pelajaran itu banyak cara mendelivernya gitu. Yuk kasih buku, suruh dia baca, besok ditanya jawab, beres. Itu bagaimana cara mendeliver pelajaran. Tapi soal experience anak ketika belajar nggak bisa dibegitukan. Ya. Nah, sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, tentang lingkungan, ya, saya juga ini kebetulan menemukan sebuah building blocks, ya, sebuah model, ya apa namanya, sebuah susunan lah ya, sebuah susunan model disebutnya ya, model tentang environment, ya, environment dari blended learning. Ya, jadi kita nggak asal. Blended learning itu bukan cuma hanya sekedar delivery materi, hanya sekedar memfasilitasi isinya aktivitas dengan berbagai macam metode, enggak cuma itu. Blended learning dalam tataran yang jauh lebih luas, kita juga perlu pikirkan bagaimana environment-nya. Ya, nah ini ada sebuah model yang building blocks ya. Saya kalau building blocks tuh gini, dia seperti struktur bangunan, ya kan, teman-teman nih biasanya kalau belajar tuh ada pondasi gitu ya, ada konsep yang digambarkan sebagai rumah, ada pondasi, ada pilar, ada atap. Nah, itu disebutnya building blocks. Ada juga yang bentuknya piramid begitu ya. Bagian paling bawah apa, bagian tengah apa, bagian atas apa. Itu namanya, istilahnya adalah building blocks. Artinya itu untuk menggambarkan satu struktur ya, satu struktur di mana di dalam struktur itu ada satu sistem-sistem. Ya. Kalau di kompetensi kita sebutnya building blocks itu adalah model kompetensi. Ya, nah, seperti itu gitu. Nah, balik lagi ke sini teman-teman sekalian. Jadi ini ada sebuah building blocks ya, struktur building blocks yang ditulis ya, yang disusun, yang dikembangkan oleh Dr. Jennifer Hui ya, saya bacanya mungkin salah, maaf ini ya. Ini dalam sebuah, entah ini buku atau jurnal atau konsep begitu ya, entah itu penelitian yang berjudul Instructional Design Innovation. Jadi inovasi dalam desain instruksional. Desain instruksional itu artinya desain pembelajaran. Jadi ini inovasi dalam desain pembelajaran gitu ya. Diterbitkannya tahun 2012. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dalam environment blended learning ya, dalam environment blended learning, which is itu adalah sama dengan hybrid learning, kita perlu memikirkan ya, sama halnya seperti pendidikan tradisional atau pendidikan dengan pendekatan konvensional yang selama ini kita jalani. Jadi ada pondasinya, ada landasan pendidikannya, lalu ada sistemnya, dan di tingkat akhir adalah teknis pengajarannya ya. Jadi kita perlu kan dalam konvensional itu kan dia juga ada landasan pendidikan. Itu yang melandasi ya. Yang melandasi berjalannya sistem pendidikan di Indonesia itu kan ada peletakan landasan pendidikan. Ya, apa peletakan landasan pendidikan? Apa landasan pendidikan yang diletakkan oleh kita? Misalnya nih, landasan pendidikan itu adalah iman dan takwa, IPTEK ya, IMTAK, IPTEK, Pancasila, nilai, dan juga nilai-nilai kebinekaan ya. Jadi itu merupakan landasannya. Jadi keimanan, ketakwaan, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan filosofi Pancasila ya, dan juga penghargaan terhadap nilai-nilai kebinekaan. Jadi kita tahu dengan landasan ini, kita tahu nanti outputnya SDM Indonesia, hasil sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa ya, manusia Indonesia yang bagaimana yang dihasilkan ya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Itu kalau kita meletakkan landasannya seperti itu, jadi kita akan tahu bahwa manusia Indonesia yang nantinya lahir dari sistem pendidikan Indonesia adalah
seorang insan yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, dia juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki landasan ideologi Pancasila, ya, menerapkan itu sebagai nilai-nilai dalam kehidupannya, ya, mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan ke sila kelima, ya. Kemudian dia juga sangat menghargai keberagaman, menghargai perbedaan, menghargai kebinekaan. Jadi luar biasa sekali, itu manusia paripurna mungkin ya. Jadi insan yang memang sempurna ya untuk ukuran Indonesia, bahkan mungkin untuk taraf internasional. Jadi Indonesia yang punya SDM unggul itu adalah SDM-nya yang seperti itu. Nah, kalau kita letakkan landasannya seperti tadi, maka kita tahu outputnya ya, seperti yang saya sebutkan barusan, bahwa yang nantinya lahir dari sistem pendidikan Indonesia adalah manusia yang seperti tadi, IMTAK, IPTEK, Pancasila, dan menghargai kebinekaan. Ya, nah itu kita letakkan dalam landasan pendidikan. Ya, di dalam kurikulum blended learning, di dalam environment, di dalam environment blended learning, kita juga perlu meletakkan landasan itu, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini dari Jennifer Hui itu mengingatkan untuk meletakkan fondasi pembelajarannya. Karena fondasi itu nantinya itu akan menentukan kurikulumnya bagaimana. Ya. Kurikulum pendidikan karakternya bagaimana. Kurikulum ekstrakurikulernya misalnya bagaimana gitu ya. Kemudian kurikulum pendidikan agamanya bagaimana ya, kurikulum Pancasilanya bagaimana, kurikulum IPTEK-nya seperti apa. Itu semua akan ditentukan dan harus ditentukan di awal. Jadi blended learning itu nggak asal gitu, dia environment-nya harus lari ke sana. Bukan hanya sekedar bicara teknologi online offline, bukan hanya sekedar bicara tentang media pembelajaran yang pakai internet dan yang tidak pakai internet, bukan begitu. Tapi juga dia harus punya satu format. Kita mau pakai apa nih? Ya. Karena begini teman-teman sekalian, kalau environment ini tidak diatur, ya, Anda bayangkan deh, dengan hadirnya gadget aja, cara anak atau cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain itu sudah berubah. Ya, biasanya kalau tanpa gadget kita itu biasanya suka ada kalau bicara itu ya, basa-basinya, ada sopan santunnya, ada pengaturan intonasi kita perhatikan. Tapi dengan adanya gadget, segala sesuatunya yang tadi itu basa-basi, sopan santun dan sebagainya itu nggak kelihatan. Ya, semuanya hanya sebatas niat. Kalau ditanya barulah keluar gitu loh. Oh maaf, bukan saya tidak berniat tidak sopan begitu ya. Baru keluar model-model seperti begitu. Nah, itu tanpa kita sadari ketika kita memakai gadget-gadget IT saja, gadget-gadget digital saja, perilaku-perilaku itu sudah muncul. Apalagi ini mau kita ajarkan, kita didikan kepada anak-anak. Ya, jadi perlu dipertimbangkan itu. Ya. Karakter seorang anak, bagaimana seorang anak dia berkomunikasinya pakai Zoom, pakai WA, pakai handy talkie, tapi dia tetap memelihara salam, sapa, senyum, ya, tetap dipelihara. Dan ini kan adalah pendidikan karakter yang tidak lepas dari pendidikan agama, tidak lepas dari nilai-nilai agama, akhlakul karimah. Ya, oleh sebab itu dalam konteks peletakan pondasi atau peletakan landasan pembelajaran, landasan pendidikan di dalam model hybrid learning ini, itu juga perlu melibatkan organisasi-organisasi yang memang sudah sangat berpengalaman dan bahkan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pendidikan di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Taman Siswa, organisasi-organisasi keagamaan lain, ya, yang memang turut berkontribusi terhadap pendidikan sejak dulu. Karena
merekalah gitu yang sudah terbukti, ya, yang sudah berhasil menjadikan manusia-manusia Indonesia yang seperti sekarang, yang sebelum era digital, sebelum COVID begitu. Sistem pendidikan mereka, ya, yang maksudnya sistem yang mereka berikan, kontribusikan untuk masyarakat Indonesia yang kita pakai begitu, menghasilkan manusia-manusia seperti Anda, seperti saya begitu. Ya. Dan kita juga dalam konteks hybrid learning ini kita ingin, ya, landasan itu tetap ada begitu loh. Ya, oleh karena itu perlu dilibatkan, ya, organisasi-organisasi besar ini, organisasi-organisasi besar yang punya kontribusi terhadap pendidikan sejak sudah lama. Untuk apa? Untuk sama-sama, untuk bareng-bareng membicarakan, meletakkan pondasi pembelajaran. Bagaimana dengan pendidikan karakternya, bagaimana dengan ipteknya, bagaimana dengan ekstrakurikuler anaknya, ya, bagaimana supaya anak itu tetap mengingat sejarah gitu dengan benar, ya. Jadi ini nantinya yang akan menjadi pondasi. Nah, lalu di atasnya, kalau pondasi sudah ada, itu di bagian tengahnya adalah integrated learning system, sistem pembelajaran. Ya, barangkali di sini sekolah begitu ya, manajemen sekolah, Kementerian Pendidikan, dan termasuk swasta-swasta seperti saya, BUMN, ya, yayasan-yayasan yang bisa memberikan kontribusi terhadap terciptanya sebuah sistem pembelajaran yang baik, itu bisa kontribusi. Ya, bagaimana peranan misalkan Telkom begitu sebagai BUMN, ya, yang memfasilitasi adanya jaringan internet. Ini bisa untuk pendidikan itu mekanismenya bagaimana? Transportasi dan sebagainya begitu ya. Terutama kan di era pandemi seperti sekarang. Apa yang bisa saya lakukan sebagai swasta begitu? Apa yang bisa secara pribadi sebagai masyarakat yang juga saya bisa lakukan? Jadi ini dalam sebuah sistem gitu. Ya, sistem itu kan komponen-komponennya itu ada lingkungan, ya, seperti sudah kita bahas. Itu ada lingkungan gitu kan. Kemudian ada juga sekolah begitu, ada juga orang tua murid, ada juga ya, lingkungan siswanya sendiri gitu. Ini harus kita integrasikan. Entah di sananya kita pakai teknologi apa begitu kan. Kita harus assess juga lingkungannya begitu, wilayahnya, kondisi geografis, demografis, sehingga kita bisa tentukan pakai teknologi pembelajaran apa nih ketika kita mau pakai hybrid learning. Dan kontribusi apa saja yang diperlukan dari lingkungan tersebut, dari masyarakatnya, dari orang tua, dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya, untuk mendukung terhadap sistem pembelajaran itu. Ya. Jadi ini yang kedua adalah integrated learning system. Dan yang ketiga, the art of teaching. Nah, ini ujung tombaknya. Siapa? Guru, fasilitator, orang tua. Karena sekarang orang tua, ya, membimbing anak untuk belajar. Jadi the art of teaching ini adalah memegang peranan penting karena dia menjadi ujung tombak ketika proses pengajaran itu berlangsung dari di antara murid dengan gurunya, dengan fasilitatornya. Ya, fasilitatornya bisa seorang guru, bisa dia itu orang tua, atau bisa fasilitator secara khusus, guru les misalnya, ya, fasilitator. Barulah ketika fondasinya jelas, sistemnya ada, sudah dibuat, ini para guru, para fasilitator, para orang tua yang mendampingi anak-anak belajar itu beraksi untuk membimbing anak-anak. Ya, ini kan kalau sistemnya sudah benar, apa yang harus dilakukan oleh lingkungan masyarakat? Misalkan seperti tadi, lingkungan masyarakat dihimbau untuk
ya mengadakan misalkan 1 minggu sekali aktivitas untuk anak di RT masing-masing saja atau di RW masing-masing saja. Ya, kita masih buka di zaman saya itu masih ada yang namanya sistem sanggar gitu kan. Ya, Karang Taruna itu dia punya sanggar. Ya, ada yang berhasil, malah ada yang sampai bisa menelurkan artis-artis populer begitu. Ya. Ya, kalau sekarang mungkin bisa dihidupkan lagi itu model-model sanggar entah itu di RT atau di RW. Ya, aktivitasnya nggak harus rutin, nggak harus bikin kita pusing juga. Programnya bisa dibuat seminggu sekali deh atau sebulan 2 kali deh begitu ya. Kemudian apa lagi? Pada saat anak-anak belajar di rumah ya, di jam-jam tertentu, ya misalkan dari jam 8 sampai dengan jam 12, itu lalu lalang motor mobil dibatasi. Kita bikin portal. Ya. Hanya penghuni yang boleh masuk, boleh lalu lalang atau orang yang berkepentingan. Itu sistem, bagian dari sistem yang dikontribusikan oleh warga masyarakat karena punya kepedulian supaya menjaga proses pembelajaran, proses pendidikan itu bisa jalan dari jam 8 sampai jam 12 siang. Internet. Ya, itu yang bisa dilakukan di sini. Itu di tempat saya sudah mulai jalan, teman-teman sekalian. Ya, di tempat saya sudah mulai jalan. Nah, contoh lah itu dari suatu sistem. Nanti itu yang dilakukan oleh warga, yang dilakukan oleh korporasi apa misalnya, yang dilakukan oleh pemerintah apa begitu, yang dilakukan oleh sekolah apa begitu. Integrated learning system. Integrated learning system ini nantinya akan mensupport guru, orang tua dan fasilitator untuk melaksanakan proses pengajaran pada anak. Ya gara-gara ada kebijakan-kebijakan tadi kayak pemortalan, internet bisa di-free-kan ya dari beberapa rumah yang punya keleluasaan gitu. Kemudian juga ada aktivitas gitu ya, bikin program di sanggar aktivitas anak begitu. Ya, karena ada kebijakan itu maka guru-guru ini bisa beraksi mengikuti kebijakan-kebijakan tadi. Seorang ibu ya bisa fokus mengurus anaknya karena ada himbauan dari RT, dari RW ya. Bu, Pak, tenang dulu, selain masak begitu, selain bisnis online, Bapak Ibu juga harus punya waktu untuk anak dari jam 8 sampai dengan jam 12. Dampingi supaya Bapak Ibu bisa fokus. Kami dari pengurus RT RW itu akan membantu Anda dengan cara memortal jalan. Jadi tidak terlalu banyak yang lalu lalang, Andanya sendiri nggak pusing gitu. Anak juga bisa fokus. Ya, dampingi Bu, Pak, silakan. Di waktu yang bersamaan juga guru dari rumahnya bisa membimbing pembelajaran secara jarak jauh. Entah itu guru tersebut pakai WA misalkan, atau membimbing kelas Zoom, kelas interaktif, atau membuat video pembelajaran. Kan enak ngebikin video pembelajaran tanpa lalu lalang atau suara-suara yang gimana begitu ya. Misalkan kayak saya bikin video pembelajaran begini, kemudian di belakang ada suara latar mie tek-tek misalkan gitu ya, atau ada motor dan mobil seliweran, kan gak enak didengarnya. Jadi pada jam tersebut baik itu guru ataupun murid gitu bisa melaksanakan proses belajar mengajar. Ya, dengan berbagai macam media tanpa harus terganggu. Nah, ini the art of teaching. Ya. Jadi kalau kita semuanya punya concern, sekali lagi ini soal kepedulian nasional menurut saya ya. Kalau kita semua punya concern, kita bikin sistemnya, maka hybrid learning itu sudah bisa jalan, teman-teman sekalian. Ya. Ini yang sempat polemik kayak kemarin tuh. Kan seharusnya tidak perlulah ada tender begitu ya, sehingga harus bersaing seolah-olah gitu, harus bersaing antara NU, Muhammadiyah dengan yayasan apa begitu ya. Kan mereka juga punya porsinya masing-masing. Di bagian sini kita justru sangat mengharapkan bagaimana pondasi pembelajaran hybrid ya, pondasi pendidikan secara hybrid itu diletakkan. Kita butuh sekali masukan dari organisasi-organisasi kependidikan, organisasi-organisasi keagamaan yang sudah secara secara terbukti ikut meletakkan sistem
pondasi untuk sistem pendidikan itu. Lalu kemudian, nah mungkin di sini swasta di sini perannya, ya, perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki learning center begitu ya, yang sudah teknologinya bagus-bagus. Kan kalau setahu saya learning center itu mereka ada di daerah-daerah juga ada kan ya, ada pembagiannya. Misalkan perusahaan X misalkan dia pusatnya di Jakarta, learning centernya dia punya tuh misalkan di Bogor, itu pusatnya, pusat pendidikan dan pembelajaran. Nah, pusat pendidikan dan pembelajaran itu punya kampus lagi tersebar ya di berbagai kota gitu, macam-macam, jumlahnya banyak, puluhan, ada yang belasan, ada yang puluhan gitu ya. Cobalah learning center ini kan juga dibekali dengan berbagai macam fasilitas pembelajaran jarak jauh ya. Sebelum ada COVID ya, mereka sudah punya fasilitas pembelajaran jarak jauh, sudah canggih-canggih. Pinjemin deh ke sekolah-sekolah ya, berikan jadwal kepada guru-guru untuk membuat konten pembelajaran atau untuk memandu proses belajar mengajar ya kan. Toh gedung-gedung pusdiklatnya juga kosong sekarang, orang-orang juga nggak boleh terlalu sering berkumpul untuk melaksanakan pelatihan ya. Pelatihan-pelatihan dilaksanakan secara online, pelatihan untuk karyawan ya. Sementara gedung-gedung itu kosong, pinjamkan ke sekolah-sekolah sekitar. Ayo Bapak Ibu, hari ini jadwal dari sekolah ini maksimal 10 orang guru. Hari ini jadwal sekolah ini maksimal sekian guru. Itu kan silahkan pakai wifi, silahkan pakai kamera, silahkan pakai ruangan kedap suaranya. Itu bisa dilakukan loh ya. Saya tinggal di Bandung. Di Bandung itu banyak sekali kampus learning center, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak sekali kampus. Jadi kalau ada guru mengeluhkan, sekolah mengeluhkan karena kuotanya soal kuota gitu ya, kuota internet, pinjami dong. Ya. Ada pusdiklat macam-macam begitu di sana banyak sekali. Ya minimalnya internetnya bisa nebeng deh gitu ya. Nggak dipinjemin fasilitasnya juga. Guru-guru ini bisa memfasilitasi belajar mengajar. Ya, balik lagi memang kepedulian teman-teman sekalian. Ini Dr. Jennifer Hui itu mengingatkan mengenai bukan hanya sekedar online offline-nya, bukan hanya sekedar teknis bicara depan kamera, bagaimana suara kita di HT, bagaimana cara ngeteks yang baik begitu ya di WA. Tapi Jennifer Hui ini dia mengingatkan mengenai lingkungannya, mulai dari pondasi atau landasan dari pendidikannya, yang hybrid itu, yang blended itu yang bagaimana, kemudian nanti sistemnya bagaimana, lalu peran-peran guru dan orang tua secara teknis yang memang menjadi pembimbing anak-anak itu seperti apa. Jadi ini the building blocks of blended environment. Kita perlu perhatikan soal environment ini, soal lingkungan ini teman-teman sekalian, karena nantinya ya experience mereka di dalam lingkungan pembelajaran ini, experience anak-anak di dalam lingkungan belajar ini itu juga akan ikut tumbuh bersama pemahaman mereka tentang materi-materi pelajaran, dan itu nantinya akan membentuk karakter anak. Ya, jadi sekali lagi, let's do something. Mari kita mulai kepedulian. Ya, mari kita mulai kepedulian kita terhadap pendidikan. Sekarang saatnya, teman-teman sekalian. Ya, jangan ngarepin apa-apa. Ya, mudah-mudahan semua kebaikan teman-teman sekalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan semua kepedulian teman-teman itu akan menyegerakan wabah Covid ini dan semua carut-marutnya itu diangkat, dibebaskan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan begitu teman-teman sekalian. Jadi ini saatnya. Ya, saatnya. Mudah-mudahan kepedulian Anda itu akan membebaskan kita semua dari kesulitan-kesulitan ini. Sudah tidak ada cara lain teman-teman sekalian. Anda mau ngapain? Semuanya sulit. Pemerintah ngeluh, cuma bisa marah-marah sekarang. Ya. Bahkan bilang katanya harus ketemu, harus ada solusinya dalam 3 bulan. Kalau 3 bulan nggak ada solusi, saya nggak tahu mesti ngapain. Karena udah nyerah pemerintah juga. Sudah, mari kita lakukan
seperti halnya saat kita berjuang dulu gitu. Ya, peduli aja satu sama lain. Ya. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu di pembahasan berikut.